Halo semuanya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin bab 1 sudah kita selesaikan pembahasannya. Nah, kita lanjut untuk bab yang kedua, yaitu akuntansi atas biaya bahan baku. Oke, jadi kalau sebelumnya kita membahas akuntansi biaya secara umum, kemudian format untuk laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, kali ini kita lebih berfokus kepada biaya produksi. Biaya produksi kan ada 3 nih, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, di bab kedua ini kita bahas untuk biaya yang pertama dulu, yaitu biaya bahan baku. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama dulu untuk pengertian bahan baku itu sendiri. Jadi, bahan baku merupakan bahan dasar, ya udah jelas ya dari namanya bahan baku. Itu bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan produk. Ya, dan ini sudah pasti ya adanya di perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi. Nah, bahan baku akan diolah menjadi produk selesai. Jadi dari bahan baku atau bahan mentah atau barang mentah diproses sedemikian rupa menjadi barang setengah jadi atau barang dalam proses, sehingga nanti pada akhirnya ketika selesai disebut dengan persediaan barang jadi. Kayak gitu. Nah, bahan baku itu sendiri ada 2, kita bagi jadi 2. Dan sebelumnya juga pernah kita bahas menjadi apa aja, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, atau bahan baku penolong bahasanya. Oke, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Jadi sekali lagi, sedikit banyak ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke, untuk bahan baku langsung sama bahan baku tidak langsung, atau bahan baku penolong. Bedanya apa sih? Jadi paling simpel gini deh, bahan baku langsung itu yang paling utama dan bisa diukur. Berapa pemakaiannya, berapa kalau kita nominalkan pemakaian tersebut. Kalau bahan baku tidak langsung itu cenderung bukan bahan utamanya, jadi hanya bahan untuk support, untuk penolong, dan cenderung susah diukur, baik itu pemakaiannya ataupun secara nominalnya, kayak gitu. Saya bacakan satu-satu di sini. Kalau bahan baku langsung itu mudah ditelusuri ke produk selesai. Jadi kita tahu nih, satu produk selesai habisin berapa banyak bahan baku langsung. Kalau bahan baku tidak langsung adalah selain bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ya bahan-bahan penolong lah, selain bahan-bahan yang utamanya. Lanjut, kalau bahan baku langsung merupakan bahan utama produk selesai. Kalau bahan baku tidak langsung, itu kelanjutannya dikelompokkan sebagai BOP. Kalau bahan baku langsung ini langsung menjadi biaya bahan baku langsung. Kalau biaya bahan baku tidak langsung itu tidak berdiri sendiri, melainkan ini komponen dari si BOP itu sendiri. Oke, kalau bahan baku langsung juga dapat diidentifikasi langsung ke produk selesai. Ya, kurang lebih sama lah kayak yang poin pertama ini ya. Tapi pada dasarnya gini, konsepnya adalah bahan baku langsung itu bahan utamanya yang paling signifikan, paling material lah, paling gede lah kontribusinya. Dan cenderung bisa diukur. Kalau bahan baku tidak langsung atau bahan baku penolong ya namanya aja udah penolong, jadi dia hanya support dan tidak material atau tidak signifikan lah untuk si nominalnya. Oke, pembelian bahan baku. Departemen perusahaan manufaktur mempunyai departemen pembelian yang berfungsi untuk menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Ya udah jelas, jadi tentu kalau mau beli bahan baku itu nggak bisa main order-order aja, main pesan-pesan aja, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini dikatakan, manajer pembelian bertanggung jawab untuk menjaga standar kualitas bahan baku yang dipesan. Jadi jangan sampai kamu pesannya grade A, sekali datang grade B, malah diterima sama orang gudang kita. Itu kan tentu menyimpang. Harga bahan baku yang minimum, atau harga bahan baku yang paling murah, tapi bukan berarti kualitas yang jelek ya. Jadi cari yang bahan baku yang paling murah, paling hemat lah, kayak gitu. Dan pengiriman yang tepat waktu. Agar apa? Tidak terjadi kekosongan stok, sehingga proses produksi bisa terganggu. Prosedur pembelian bahan baku. Jadi, siapa sih yang memulai untuk mengasih ide, oh, saya mau pesan ini nih, atau kita sudah harus pesan ini nih. Ya, dalam suatu perusahaan itu siapa? Nah, tentu itu dari bagian bagian gudangnya atau bagian yang di pabrik lah, bagian yang mengurus tentang stok atau persediaan-persediaan yang ada di pabrik. Jadi,
dari bagian gudang akan mengirimkan permintaan pembelian kepada departemen pembelian. Ya, jadi dari gudang kontak nih ke HO atau ke pusat atau ke bagian pembelian yang ada di kantor. Ya, dari gudang atau dari pabrik, orang yang ngurus stoknya biasa disebut dengan bagian logistik lah misalnya, atau bagian pembelian. Pembelian di pabrik ya, atau ya kita sebut aja stok lah, atau bagian logistik. Jadi, bagian yang ada di pabrik ini, logistik ini bertugas untuk mengurus ketersediaan bahan baku atau ketersediaan stok yang ada di pabrik untuk diolah sama si pabriknya. Nah, jika stok di pabrik sudah menipis, tentu bagian gudang harus mengajukan permintaan pembelian kepada siapa? Kepada kantor pusat atau kepada departemen pembelian. Nah, permintaan pembelian itu diajukan, kemudian diterima sama bagian pembelian. Jadi di sini dikatakan departemen pembelian akan mengeluarkan order pembelian atau purchase order atau PO kepada supplier pada harga yang telah disepakati. Jadi permintaan dari gudang diproses sama si bagian pembelian, ya, diproses, kemudian nanti mungkin ya ada dicarilah suppliernya siapa, ngambil dari mana. Nah, kemudian dia bukalah satu yang namanya purchase order, order pembelian, perintah untuk membeli. Ya, nanti disampaikan kepada suppliernya. Nah, suppliernya ini akan mengirimkan barang tersebut. Diterima sama siapa? Tentu diterima sama orang gudang juga. Ya, penerimaan bahan baku. Jadi, pada saat barang diterima, bagian penerimaan akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan nota pemesanan atau belum. Jangan sampai ada bahan yang kita beli tapi tidak sampai, ataupun bahan yang kita tidak beli tapi malah dikirimkan. Kayak gitu. Harus tentu dilakukan cross-check antara yang kamu pesan sama barang yang kamu terima. Kayak gitu. Oke, nah permintaan pembelian itu sendiri, tadi saya sudah bilang di awal bahwa sebuah permintaan pembelian nggak bisa sembarangan, oh udah beli-beli aja deh, stok makin banyak makin bagus. Ya nggak gitu juga. Nah ya, ataupun udahlah tunggu habis aja baru pesen. Ya nggak gitu juga konsepnya. Jadi yang benar gimana Pak? Yang benar adalah kita harus menghitung. Ya, jadi kita harus menghitung berapa sih titik yang paling baik atau jumlah stok yang paling baik untuk kita melakukan pemesanan bahan baku tersebut. Ya, di screen sini saya bacakan, permintaan bahan baku dari gudang dilakukan apabila bahan baku yang ada di gudang telah mencapai batas minimal yang telah ditetapkan, yaitu pada titik pemesanan kembali atau reorder point. Misalnya kamu punya stok 5.000 bungkus apalah gitu, ya, punya 5.000 bungkus, nah, reorder point kamu itu ada di 1.000 bungkus. Jadi ketika 5.000 bungkus ini kamu pakai sisa 4.000, 3.000, 2.000, nah, ketika dia mencapai angka 1.000, masih sisa 1.000 bungkus, kamu sudah harus memesan kembali untuk bahan bakunya. Ya, jangan sampai kamu telat pesan misalnya, udah sampai 500 bungkus nih, baru saya pesan. Ya, khawatirnya akan terjadi kekosongan stok. Kayak gitu. Kan sesuatu kita beli itu nggak bisa langsung ting sekejap sejentik jari langsung muncul di depan muka, kan nggak kayak gitu. Jadi tentu ada waktu pengiriman. Ya, apalagi kalau kirimnya pakai kargo atau nggak pakai pesawat, apalagi kayak kemarin PPKM, tentu penting untuk hitung-hitungan. Jangan sampai ada kekosongan stok atau ada putus stok kayak gitu. Oke, reorder point. Nah, rumusnya apa nih? Lead time dikalikan rata-rata pemakaian per harinya kita ditambahkan dengan safety stock yang sudah ditentukan sama pihak manajemen atau pihak gudang atau pihak pabrik lah. Lead time itu apa? Yaitu waktu yang dibutuhkan antara barang dipesan hingga barang sampai di gudang perusahaan. Ya, bahasa simpelnya waktu pengiriman lah ya. Kalau yang sering shopping online udah pasti tahu. Oke, safety stock berarti jumlah persediaan minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan sebagai antisipasi atas kemungkinan keterlambatan datangnya bahan baku. Ya, jadi ini stok cadangan lah, persediaan cadangan lah, atau backup lah, seperti itu. Ya, jadi waktu pengiriman dikalikan dengan rata-rata pemakaian kamu per hari, kemudian nanti ditambahkan dengan safety stock atau persediaan minimum kita yang harus ada di gudang, seperti itu. Oke, di sini ada contoh 2.1. PT Bintang Konveksi akan menghitung persediaan di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku dengan data sebagai berikut. Nah, waktu tunggu pemesanan
bahan baku adalah 6 hari. Jadi dari kita pesen sampai barangnya sampai di gudang itu ada 6 hari. Atau ini adalah lead time-nya. Pemakaian rata-rata per hari, kita satu hari bisa pakai kurang lebih 500 meter. Ya, konveksi ya berarti kurang lebih kain lah. Kita bisa pakai sampai 500 meter kain. Oke, persediaan cadangan atau safety stock yang ditentukan oleh perusahaan di sini dikatakan sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Atau berarti 3 kali 500 sama dengan 1.500. Kurang lebih seperti itu. Hitunglah reorder point. Berarti reorder point sama dengan lead time 6 hari. Ya, lead time berarti 6 hari. Dikalikan rata-rata pemakaian yaitu 500 meter. Ditambahkan dengan safety stock. Safety stocknya berapa? Yaitu pemakaian rata-rata 3 hari. Berarti 3 hari kalikan pemakaian rata-rata yaitu 500 meter. Di sini hasilnya 3.000 plus 1.500 sama dengan 4.500 meter. Jadi apabila persediaan kain di gudang sudah mencapai 4.500 meter, nah kita harus order nih. Bagian gudang sudah harus order, kirimkan permintaan pembelian kepada bagian departemen pembeliannya untuk segera dipesan kembali si bahan baku tersebut. Oke, itu untuk reorder point ya. Lanjut, order pembelian. Nah, setelah ada permintaan bahan baku dari gudang, kalau tadi kan permintaan pembelian nih, reorder point. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau yang sebelumnya itu bagian gudang, bagian logistik di pabrik, kita lanjut ke bagian order pembelian. Nah, ini dilakukan oleh si departemen pembelian. Nah, setelah ada permintaan bahan baku dari gudang, departemen pembelian akan membuat formulir pemesanan pembelian bahan baku yang akan ditujukan kepada pemasok bahan baku atau ditujukan kepada supplier. Dalam prosedur ini, ada kuantitas pemesanan yang ekonomis atau Economic Order Quantity (EOQ). Nah, ini apa? Jadi jumlah pemesanan kita yang paling ekonomis. Jadi nggak juga kita pesan terus. Misalnya, kalau ada ongkir nih, satu kali antar ongkirnya 500.000 misalnya. Kamu mau order banyak, order dikit, ongkirnya tetap 500.000. Kan agak disayangkan kalau misalnya kamu ordernya dikit-dikit, tapi frekuensi pemesanannya itu sering. Oke, jadi kita boros di ongkir, bahasanya kayak gitu. Nah, maka kita harus hitung. Nggak juga kita harus nunggu, udahlah 1 tahun pesan sekali aja. Jadi hemat kan ongkirnya, ya bukan gitu konsepnya ya. Jadi kita harus hitung nih, kuantitas pemesanan berapa sih yang paling ekonomis. Jadi nggak kelamaan juga, nggak kecepatan juga. Nah, nanti akan kita hitung. Jadi EOQ merupakan jumlah persediaan yang harus dipesan pada waktu tertentu dengan tujuan mengurangi biaya tahunan atau biaya-biaya yang ada lah ya. EOQ, rumusnya bagaimana? Ini agak nyambung ke matematika lah ya. Jadi akar kuadrat dari 2 dikalikan RU atau required unit for annual atau kebutuhan bahan baku untuk tahun yang akan datang atau periode yang akan datang dikalikan dengan CO yaitu cost per order, biaya pemesanan variabel setiap kali pemesanan dilakukan. Nah, biaya apalah itu ya? Jadi ada cost per order, biaya pemesanan apakah biaya admin ya, kayak gitu. Lanjut, cost per unit, jadi harga bahan baku atau biaya angkut per unitnya. Lanjut, carrying cost percentage, jadi biaya penyimpanan variabel yang dihitung berdasarkan persentase dari cost per unit bahan. Jadi tentu kita beli banyak barang, tentu harus ada tempat untuk penyimpanan bahan baku tersebut. Nah, tempatnya ini pasti memunculkan biaya. Apakah kita harus menyediakan tempat yang baik, kita atur lantainya di alas pakai apa, itu tentu semua akan timbul cost untuk penyimpanan tersebut. Nah, jadi ini economic order quantity yang dimana ya paling ideal lah, paling ekonomis itu berapa yang harus kita pesan. Jadi 2 kalikan required unit for annual dikalikan cost per order dibagi cost per unit dikalikan carrying cost percentage. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Jadi PT Montana membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unitnya Rp2.000. Setiap kali pemesanan dikeluarkan biaya sebesar 150.000. Jadi ini biaya pemesanannya.
Ya, setiap kali pesan kita harus keluar biaya 150.000. Makanya jangan terlalu sering pesan. Tapi nggak juga kita harus 1 tahun pesan sekali. Itu kelamaan. Lanjut, sedangkan biaya penyimpanan dihitung sebesar 25% dari nilai persediaan di gudang. Kita diminta hitung EOQ, kemudian berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun. Lanjut, yang C, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan. Dengan asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Oke, jadi A, EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kalikan RU, required unitnya berapa? Yaitu 2 ya, dikalikan required unit. Kita lihat, required unitnya, unit yang kita butuhkan adalah 240.000 unit. Oke, 240.000 unit dikalikan dengan cost per order. Setiap kali order kita keluarkan biaya 150.000. Dibagi dengan cost per unit, tadi cost per order, ini cost per unitnya atau biaya per unitnya, itu adalah harga bahan bakunya Rp2.000 per unit. Oke, Rp2.000, kemudian dikalikan dengan carrying cost percentage-nya, 25%. Oke, kamu hitung nanti, jadi hasilnya adalah 12.000 unit. Nanti dihitung pakai kalkulator ya. Oke, 12.000 unit. Kemudian lanjut, jumlah pemesanan dalam setahun. Oke, jadi EOQ-nya atau pemesanan yang paling idealnya, paling ekonomisnya adalah sekali pesan itu 12.000 unit. Nah, 12.000 unit. Jadi pemesanan dalam 1 tahun itu ada berapa kali? Nah, karena kita kebutuhan dalam setahun itu ada 240.000 unit, maka 240.000 unit kan kebutuhan kita bagi dengan tiap kali pesan itu 12.000 unit. Berarti kita harus pesan berapa kali? Berarti jumlah pemesanan dalam setahun ada 20 kali. Oke, jadi dalam 1 tahun perusahaan harus melakukan 20 kali pemesanan. Nah, 20 kali pemesanan dalam setahun berarti tiap berapa hari sekali nih? Oke, kita hitung. Jadi berapa hari sekali sih kita pesan untuk si bahan baku ini? Nah, 1 tahun ada 360 hari dibagi dengan 20 kali pemesanan. Jadi hasilnya adalah 18 hari sekali. Jadi tiap 18 hari sekali kita harus pesan, 18 hari lagi pesan lagi, kayak gitu ya. Oke, jadi ABC sudah kita bahas untuk jawabannya. Nah, setelah kita ada permintaan pembelian, kita order, kemudian ada penerimaan pembelian. Jadi di bagian ini, si bagian gudang atau bagian pembelian akan menerima barang yang dikirim oleh supplier. Ya, setelah itu kita bandingkan jumlah bahan baku yang diterima dengan formulir pemesanan. Jadi yang kita pesan sama yang kita terima sama enggak? Kalau sama ya kita bikin laporan penerimaannya. Atau ada bukti terimanya lah, kayak gitu. Apabila terdapat ketidaksesuaian maupun ada barang yang rusak ternyata, maka bagian penerimaan perlu memberitahukan hal tersebut kepada Departemen Pembelian. Ya, jadi misalnya dari pusat itu sudah pesan, kemudian barangnya sampai ke gudang, ternyata ada yang tidak sesuai. Tentu kita harus melakukan konfirmasi kepada bagian pembelian. Biar apa? Pertama, biar bagian pembelian tahu. Jadi untuk apa? Untuk ya urusan apakah itu untuk menilai kualitas dari si supplier ini. Kalau barang yang dikirimkan sering jelek kan berarti kualitas supplier itu kurang baik. Ataupun agar nanti bisa diperhatiin nih, kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang jelek kan berarti yang kita pesan datangnya itu harus ada yang dikurangi. Pesan 1.000 misalnya, ternyata pas datang 1.000 sih, tapi satunya rusak. Berarti nanti si supplier ini berhak untuk menagih kita bukan sebesar 1.000 unit, melainkan sebesar 999 unit. Kayak gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya Departemen Pembelian yang akan melakukan tindakan yang lebih lanjut. Ya, kurang lebih seperti itulah. Lanjut, nah ini perlakuan akuntansi terhadap biaya angkut pembelian si bahan baku. Oke. Perlakuan terhadap biaya angkut pembelian bahan baku bisa ada 3 perlakuannya. Pertama, sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi contoh,
harga bahan bakunya 2.000. Oke ya. Harga kirimnya itu 500. Jadi harga belinya itu 2.000, ongkirnya 500. Nah, bisa kita bilang secara keseluruhan kita menghabiskan Rp2.500 untuk membeli barang tersebut. Jadi ini dikatakan sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Ataupun sebagai unsur BOP. Jadi kamu beli 2.000, nah 2.000 ini masuk kemana? Yaitu bagian biaya bahan baku langsung. Ongkirnya 500 masuk kemana? Yaitu masuk ke bagian BOP. Jadi saya tidak masukkan ke bagian biaya bahan baku langsung, melainkan ke BOP. Atau sebagai biaya periodik. Nah, biaya periodik, masih ingat kan nih biaya apa? Ada product cost, ada period cost. Kalau product cost itu biaya produksi, kalau period cost adalah biaya di luar biaya produksi, yaitu biaya penjualan ataupun administrasi dan umum. Nah, jadi si bahan baku ini ongkirnya bisa masuk ke sebagai biaya periodik. Ya, biasanya masuk ke kelompok biaya administrasi dan umum, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, perlakuan biaya angkut jika itu dicatat sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi seperti di materi pengantar akuntansi, kalau ada biaya angkut pembelian, kita catat sebagai biaya angkut pembelian pada kas. Oke, nah pada akhir periode kita akan mencatat nih, kita mengkreditkan biaya angkut pembelian dan kita mendebit persediaan bahan baku. Kenapa? Karena biaya angkut ini digabungkan ke dalam harga pokok bahan baku kita. Ya, otomatis setelah kita pada akhir bulan kita kreditkan biaya angkut pembelian, kita masukin ke persediaan bahan baku. Oke. Nah, perlakuan ini masih sama. Jadi, sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli, biaya angkut dapat dialokasikan dengan dua metode. Nah, metode alokasi biaya angkutnya bisa dengan dua cara. Pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh 2.3, jadi di sini ada soal PT Matahari membeli 3 jenis bahan baku, yaitu AA, AB, sama AC. Nah, berapa nih masing-masing total pembeliannya? Yaitu AA 3.500.000. Ini secara total. Jadi 3.500.000 itu secara total. Nah, rinciannya AA itu 1.750, ya, AA 1.750, AB itu 1.225, sedangkan AC 5.25. Nah, jadi ini kan masing-masing ada 3 produk nih, ada 3 bahan baku. Oke, jadi kalau kita masukin biaya angkutnya sebagai harga pokok produksi, harga pokok barangnya, berarti si AA kebagian berapa nih ongkirnya? Total ongkirnya berapa? Yaitu 800.000. Nah, jadi 800.000 ini harus kita split menjadi 3. Jadi nanti dia bakal masuk ke bahan baku AA berapa, bahan bakunya AB berapa, bahan bakunya AC itu berapa. Jadi dibagi 3, dibagi rata. Nah, kuantitas masing-masing jenis bahan baku tersebut yang tercantum dalam faktur yaitu ada A 400 kg, B 320 kg, C 80 kg. Oke, jadi kita hitung alokasi biaya angkutnya ke setiap jenis bahan baku dengan 2 metode. Pertama lihat dari kuantitasnya, kedua lihat dari harga fakturnya. Ya, jadi ini sekali lagi kenapa perlu dialokasi, karena pada saat pembelian kita ada 3 jenis bahan baku yang kita beli. Ada AA, AB, sama AC. Sedangkan ongkirnya ini digabung jadi satu, yaitu 800.000. Tugas kita adalah untuk mengsplit atau membagi rata 800.000 ini ke 3 bahan baku tersebut. A, dari segi kuantitas. Oke, dari segi kuantitas ini AA, AB, sama AC. Harganya tadi berapa? 1.750, 1.225, dan 5.25. 1.750, 1.225, 5.25. Kuantitasnya 400 kilo, 320 kilo, 80 kilo. Nah, alokasi biaya angkutnya itu ada 400.000, 320.000,
dan 80.000. Dari mana nih hitungannya? Oke, jadi total ongkirnya kan 800.000. Jadi agak susah hitung sih. Jadi gini. Oke, pertama kita dari segi kuantitas ya. Dari segi kuantitas, total ongkir kita itu 800.000. Oke, total kuantitas kita berapa? Yaitu ada 800 kilo. Kita bagi dengan 800 sama dengan Rp1.000 per kilonya. Nah, berarti untuk si AA, karena kuantitasnya itu 400 kilo, kita kalikan dengan 400. Apalah 400.000. Nah, untuk AB, berarti 1000 dikalikan 320, berarti 320.000. Untuk AC, berarti itu 80.000. Nah, kamu tambahin antara si harga barangnya, sama alokasi biaya angkutnya. Maka dapatlah hasil, untuk AA kita habiskan total sebesar 2.150.000. AB 1545, AC 605. Kayak gitu. Oke, kalau untuk yang berdasarkan perbandingan harga faktur, berarti cara perhitungannya bagaimana? Nah, untuk alokasi ini sendiri, yang atas sudah selesai ya. Kita lanjut yang bawah. Nah, berarti 800.000 totalnya. Total biaya angkut 800.000. Nah, kita bagi rata berdasarkan harga faktur. Berarti 800.000 kita bagi dengan 3.500.000. Ya, kita kalikan dengan harga masing-masing bahan baku. Kalau yang AA itu 1.750, dapatlah 400.000 untuk alokasi biaya angkutnya. Untuk AB berapa? Di 800.000 bagi dengan 3.500.000 total harganya atau total invoice-nya, nominal invoice, kalikan dengan yang AB yaitu 1.225, dapatlah 280.000. Kalau AC dapatlah 120.000. Oke, jadi untuk si harga pokoknya itu sendiri AA 2150, AB 1505, AC 645. Jadi ini harga pokok bahan bakunya. Oke, jadi seperti itu cara perhitungannya. Nah, yang kedua, jika perlakuan biaya angkut sebagai BOP. Kalau tadi kan sebagai harga pokok bahan baku ya. Yang kedua, jika sebagai BOP. Nah, kita catatnya, berarti biaya angkut tersebut dicatat debitnya biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP sesungguhnya, kreditnya kas. Oke, kemudian saat biaya angkut dibebankan melalui unsur BOP, debitnya kita barang dalam proses atau persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, ini akan kita bahas lebih rinci untuk di bagian BOP. Ya, ini di bab keempat. Saya lanjut. Jika sebagai biaya periodik, nah, jadi kita jurnal biaya angkut pada kas. Tapi biaya angkut ini bukan lari ke biaya produksi ya. Bukan lari ke biaya produksi. Melainkan lari ke biaya admin dan umum. Kayak gitu. Saya bacakan dari screen. Secara pencatatan diperlakukan sebagai biaya periodik, berarti biaya angkut tidak dicatat sebagai biaya produksi. Otomatis nggak masuk ke harga pokok bahan baku. Dan dicatat sebagai biaya periodik atau masuk ke kelompok biaya administrasi dan umum. Kayak gitu. Oke, lanjut. Metode penentuan harga pokok persediaan akhir atau saldo persediaan akhir dan harga pokok bahan baku terpakai. Atau bisa kita bilang, berapa sih bahan baku yang terpakai untuk periode tersebut. Jadi ini mungkin kata-katanya agak kurang familiar ya. Harga pokok. Nah, jadi simpel gini. Kita menentukan untuk si saldo persediaan akhir, ya, berapa. Kemudian untuk bahan baku yang kita pakai itu berapa. Nah, konsepnya itu sama persis seperti materi kita, materi akuntansi atas persediaan di PA2. Ini hanya mengulang saja. Nah, bagi yang PA2-nya masih bingung atau sudah lupa, boleh lihat kembali materi PA2-nya. Karena tidak saya jelaskan secara rinci lagi. Oke, sistem pencatatan bahan baku
atau sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem atau ada dua cara atau dua metode, yaitu periodik dan perpetual. Oke, ini sudah pernah saya bahas juga di PA2. Semoga kalian masih ingat. Nah, kalau periodik artinya apa? Yaitu tidak melakukan pencatatan persediaan secara kontinu. Jadi, selama bulan tersebut, misalnya dari awal bulan sampai akhir bulan, kita nggak catat si persediaan itu saldonya berapa. Oke? Jadi selama misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kalau tanggal 10 kamu tanya saldo kita berapa persediaannya? Ya, saya nggak tahu. Kapan kamu baru tahu? Yaitu pada saat akhir periode. Ini dari sisi accounting ya. Atau dari sisi akuntansinya, pencatatannya. Jadi, pada saat tanggal 10 misalnya, pertengahan bulan, ada yang nanya nih, saldo persediaan kamu berapa? Per tanggal 10. Maka kita akan kesulitan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena kita menganut sistem periodik. Yaitu, di mana persediaan kita baru kita hitung saldo yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Maka dari itu kenapa di periodik itu muncul yang namanya adjustment atau jurnal AJP yang perlu dibuat untuk mencatat si persediaan. Kalau sistem perpetual itu pencatatan persediaan secara kontinu. Jadi mau tanggal 10, tanggal 15, tanggal 18, kamu nanya saldonya berapa, si accounting atau si accountingnya pasti tahu saldonya berapa. Kenapa seperti itu? Karena saldo persediaan selalu diupdate. Jadi si pencatatan persediaan secara kontinu. Jadi dicatat terus. Jadi setiap kali ada jual beli atau barang bahan baku kita keluar masuk, itu selalu dicatat sama si accounting sebagai persediaan. Oke, itu hanya mengulang aja. Jadi intinya saya sudah pernah sampaikan di PA2. Tidak saya ajarkan secara rinci lagi. Nah, ini metode yang kita ketemu lagi di akuntansi biaya. Cara hitungnya masih sama persis. Kalian sudah lewat PA2, ya harusnya sudah paham. Cuman saya jelaskan ya secara ringkas lah, secara singkat lah. Pertama ada FIFO, LIFO, average, sama identifikasi khusus. Kalau FIFO, first in first out, jadi sekali lagi, kalau FIFO, first in first out, artinya barang yang pertama masuk itu pertama keluar. Ya, jadi barang yang paling pertama ada di gudang atau yang paling lama ada di gudang, itu yang akan dijual atau dipakai terlebih dahulu. Kalau LIFO, last in first out, ini bukan last out nih. Last in first out. Sebentar, saya ganti dulu deh. Oke, kalau last in first out, artinya barang yang terakhir kali kita beli, itu yang kita pakai atau yang kita jual terlebih dahulu. Ya, misalnya ada barang yang awal bulan kamu beli, terus ada lagi kamu beli lagi nih, kemarin. Nah, kalau ada yang kita mau pakai, kita pakai yang kita terakhir beli dulu, yaitu barang yang kemarin. Kayak gitu. Jadi resikonya adalah barang yang lama-lama itu akan semakin lama ada di gudang karena nggak dipakai-pakai. Ya, kalau average adalah metode rata-rata. Jadi dirata-ratakan untuk si harga satuannya. Kalau identifikasi khusus itu kita menilai persediaannya satu persatu karena kita tahu, pertama kita tahu harga masing-masing barang, kedua kuantiti barangnya itu tidak banyak. Jadi kita harus langsung tahu, ada 10 barang. Barang pertama harganya 1.000, barang kedua harganya 2.000, ketiga 3.000, dan seterusnya. Nah, ketika kita jual, kita tahu nih, oh saya mau ambil barang yang ke-6 yang saya jual. Atau barang yang pertama yang saya jual. Nah, itu semua kita tahu untuk si harga pembeliannya. Jadi, masing-masing item, masing-masing harga juga teridentifikasi secara khusus. Semuanya kita perhatiin secara khusus kayak gitu. Jadi tidak ada yang diabaikan. Oke, ini ada soalnya. Jadi kalian diminta nanti akan hitung juga, ada yang FIFO periodik, FIFO perpetual. Nah, ini benar-benar mengulang materi PA2. Oke, CV Foodie merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan. Salah satu bahan baku yang digunakan adalah tepung tapioka. Berikut hasil pencatatan CV Foodie atas pembelian dan pemakaian tepung tapioka pada bulan Februari 2020. Tanggal 1 Februari ada kuantitas pembelian, ada harga belinya. 3 Februari juga ada beli beserta harga. Nah, 5 Februari kita pakai 175.
Lanjut lagi tanggal 10 beli 200 kilo, harganya sekian. 15 Februari beli 150 kilo, harga sekian. 20 Februari kita pakai 230 kilo. Kayak gitu. Oke, ini rincian transaksinya. Nah, kalian diminta untuk menghitung dengan beberapa metode. Pertama, identifikasi khusus. Asumsinya ini. Kemudian FIFO periodik, LIFO periodik, average periodik, FIFO perpetual. Oke, jadi ini 3 periodik, yang perpetual hanya FIFO aja. Oke, satu-satu ya. Oh, masih ada lagi, LIFO perpetual dan average perpetual. Berarti semuanya nih. Nah, average perpetual, namanya apa? Average ada 2, kita tahu ada weighted average, ada moving average. Kalau perpetual average berarti namanya adalah moving average atau rata-rata bergerak. Karena dia bergerak terus. Jadi tiap kali ada pembelian, ada penjualan, si persediaan selalu bergerak. Ya, moving average namanya. Oke, identifikasi khusus. Nah, bahan baku yang terpakai itu dari yang kita di sini diminta apa dulu nih? Yaitu pertama kita menilai bahan baku yang terpakai. Jadi berapa sih bahan baku yang habis dipakai? Kemudian nilai atau saldo persediaan akhirnya berapa? Oke, identifikasi khusus. Jadi tanggal 5 Februari ada 175 kilo yang terpakai. Nah, dia berasal dari mana? Jadi 175 kilo yang digunakan tanggal 5 Februari berasal dari pembelian tanggal 1 Februari. 1 Februari beli berapa? Nah, ternyata 1 Februari ada beli 250 kilo, harganya Rp9.000. Oke, berarti yang 175 di sini dia pakai yang 1 Februari. Berarti 175 kilo, harga satuannya adalah 9.000. Oke. 9.000. Oke ya. Nah, 20 Februari ada pakai 200 kilo, itu pakai yang tanggal berapa? Di sini dikatakan 230 kilo yang dipakai tanggal 20 Februari berasal dari pembelian tanggal 10 Februari dan sisanya dari 15 Februari. 10 Februari ada beli kah? Oh, ternyata ada nih. 10 Februari ada beli 200 kilo, harganya 9.200. Dan yang kita pakai 230 nih. Berarti 200-nya ambil dari yang tanggal 10, sisanya 30-nya ambil dari yang tanggal 15. Dengan harga satuan 9.500. Oke, berarti 200 kilo kali 9.200, 30 kilo kalikan 9.500. Ini hasilnya, berarti total bahan baku yang terpakai 3.700. Bahan baku yang tersisa, berarti sisanya tanggal berapa aja? Oke. Tadi yang tanggal 1, ini kan 175 nih. Udah diambil nih, diambil 175. Berarti sisa berapa? Yaitu sisa 75 kilo. Harganya 9.000. 3 Februari ini belum terpakai, berarti masih ada 100 kilo, harganya 9.200. 10 Februari, ini pemakaiannya 230, ambil dari sini 200. Berarti sudah habis. Kemudian 30-nya ambil dari yang 150. Berarti masih ada sisa 120. Harganya 9.500. Jadi sisa 75, 100 sama 120. 75, 100, 120. 9.000, 9.200, 9.500. Oke, jadi ini adalah persediaan bahan baku yang tersisanya. Jadi ini total yang terpakai, ini total yang tersisa. Kayak gitu. Oke, ini hanya ilustrasinya. Silahkan kalian lihat sendiri kalau bingung. Oke, tapi saya rasa dari penjelasan saya tadi udah cukup jelas lah. Nah, ini untuk si FIFO periodik. Jadi total kita hitung dulu saldo akhir kita berapa. Kita ada beli 700, kita pakai 405, berarti sisanya 295 kilo. Nah,
sisa 295 kilo ini berarti kan first in first out. Nah, barang yang masuk duluan itu yang keluar duluan. Berarti yang tersisa apa? Itu barang yang terakhir kali kita beli. Nah, saya start dari sisa kuantitinya dulu, yaitu 295 kilo. Berarti yang tersisa itu dari pembelian yang paling terakhir. Pembelian terakhir berapa? Coba kita lihat ya. Nah, pembelian yang paling terakhir, yaitu yang 150 kilo, itu pembelian yang paling terakhir. Oke, tadi sisa kita berapa? Kan 295. Jadi 295 kilo. Nah, kita ambil dari yang paling bawah atau yang paling terbaru kita beli. Berarti itu yang tersisa. Berarti sisanya 150 kilo ambil dari yang tanggal 15. Kemudian masih kurang berapa? Yaitu kurang 145 kilo. Ambil dari yang tanggal 10. Kita ambil 145 kilo. Kayak gitu. Maka hasilnya ya 145 kalikan 9.200, harga yang ada di slide sebelumnya, dan 150 kalikan 9.500 rupiah. Berarti total bahan baku tersisanya sekian. Nah, berarti yang terpakai mana? Yaitu dari yang paling awal kita beli, atau yang first in, first out. Yang first in, dari yang paling atas, paling awal yang kita beli. Oke, ini bisa kalian lihat sendiri, saya tidak mengulangi secara detail. Begitu juga dengan LIFO periodik. Pokoknya kalian lihat kembali. Kalau kalian bingung, boleh tanya saya. Tapi intinya ini sudah pernah kita pelajari. Ya, silakan kamu refresh sendiri untuk ingatannya. Ya, karena sudah pernah saya ajarin. LIFO periodik last in first out. Berarti barang yang terakhir kita beli itu yang pertama keluar. Maka yang tersisa itu dari yang mana? Yaitu dari yang paling awal kali kita miliki. Ya. Nah, jadi kalau LIFO periodik berarti yang tersisa kan yang paling awal kita miliki. Nah, paling awal kita coba lihat, paling awal sekali. Oke, bentar. Saya coba lihat kembali. Oke, yang paling awal kita beli itu yang tersisa. Berarti kita ada sisa 295 kilo. Kita ambil dari yang mana? Yaitu ambil dari yang paling atas. Kalian lihat kembali di materi kalian. Jadi saya tidak perlu bolak-balik slide. Jadi yang tersisa paling atas yang mana? Yaitu yang 250 kilo. Baru, karena ini 295, baru diambil 250. Berarti masih sisa 45 kilo. Itu ambil yang kedua teratas. Ya, sisanya 45 kilo aja. Yang terpakai yang mana? Yaitu ambil dari yang terbaru, dari yang last in. Yang terakhir kali masuk ke gudang, itu yang kita pakai terlebih dahulu. Oke, jadi begini jawabannya. Silahkan kalian refresh. Ya, semoga masih ingat lah ya. Oke, ini average periodic. Average periodic berarti weighted average. Kalau average perpetual berarti moving average. Jadi di sini kita cari rata-ratanya dulu. Per kilonya itu berapa rupiah. Baru kalian hitung. Ini yang terpakai ada 405 kilo, kalikan dengan harga satuannya, harga rata-ratanya. Kemudian yang tersisa itu ada 295 kilo, kalikan dengan harga rata-ratanya. Oke, harga rata-rata dapat dari mana? Dapat dari hitungan yang di atas ini. Kamu totalin semua yang kamu beli, ya termasuk yang ada di gudang. Jadi semua barang yang ada di gudang lah, dari yang kita punya sampai yang kita beli. Nah, kamu totalin. Jadi quantity kalikan harga, quantity kalikan harga. Ditambahin semua, dibagi dengan total kuantitinya. Dapatlah rata-ratanya 9 ribuan. Nah, ini juga FIFO perpetual. Ya, silakan kalian lihat kembali, kalian refresh ingatan kalian lagi. Jadi ini ada hitungannya. Kemudian ini FIFO ya. Kemudian hasilkan bagian pemakaian di sini merupakan bahan baku yang terpakai, yaitu 3676. Kemudian saldo akhir merupakan ya saldo akhir persediaan kita 2759 kayak gitu. Ini LIFO perpetual juga sama, ini total yang terpakai, ini total yang tersisa. Silakan kalian lihat sendiri, dipelajari.
Kalau ada yang bingung perhitungannya bagaimana, tanyakan kepada saya. Tapi sekali lagi, ini sudah pernah kita bahas di PA2. Nah, ini average perpetualnya atau moving average. Silakan kalian lihat, sekali lagi tolong diingat-ingat kembali materi yang sudah lewat. Tidak saya jelaskan secara rinci lagi. Oke, jadi untuk materinya sudah selesai kita bahas. Jadi sekali lagi untuk perhitungan FIFO-LIFO average itu tidak saya jelaskan secara rinci ya. Karena sudah pernah kita bahas. Bahasanya itu sudah basi lah, sudah pernah kita lewatin materinya. Oke, jadi sekian untuk materi kita. Nah, kalian diminta untuk mengerjakan latihan bab 2. Jadi, di pertemuan berikutnya saya berikan kalian waktu untuk mengerjakan. Ya, pertemuan berikutnya saya berikan kalian waktu untuk mengerjakan latihan bab 2-nya di modul halaman 33. Kumpulnya kapan? Yaitu di pertemuan berikutnya lagi, sebelum pertemuan tersebut dimulai. Oke, lebih rinci nanti bisa dapat lihat di Google Classroom ya. Jadi disesuaikan juga dengan instruksi di Google Classroom. Siapa tahu ada perubahan yang tidak sesuai dengan video ini. Maka kalau ada perubahan, ikuti yang ada di Google Classroom. Atau kalau kalian bingung, Pak kok beda? Boleh kalian tanyakan kepada saya. Oke, sekian materi untuk bab kedua. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang bingung, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.